Ya, balik lagi nih bersama Hari di program Kumadai Kumpu Jelang Maghrib Dakwah Islam. Jadi Smartizen ya, dimanapun kalian berada, kali ini kita bakal membahas tentang saling memaafkan sesama umat muslim, sesama manusia lah ya. Jadi Smartizen ya, di Islam pun menganjurkan yang namanya saling memaafkan. Karena memaafkan merupakan sikap mulia yang amat dianjurkan dalam agama Islam. Seberat atau sepedih apapun manusia mengalami dampak akibat kesalahan yang dilakukan orang lain, Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan setiap hambanya untuk melampahkan dada terhadap kesalahan sesama manusia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nur. Nah, di sini menjelaskan bahwa Allah juga ya, sang pencipta semesta ini ya, Tuhan dari segala makhluk gitu kan, mempunyai sifat yang sangat memaafkan gitu, begitu pemaaf. Dan kita sebagai manusia biasa, sebagai seorang hamba, tentunya harus mempunyai sifat yang sama juga untuk saling memaafkan. Gitu, kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh ngerasa paling benar gitu kan ya, meskipun si orang itu salah. Karena kita dianjurkan ya dalam Islam sendiri, Allah SWT berfirman tadi itu bahwa ya udah saling memaafkan gitu loh, karena pasti ada ganjarannya. Allah mencintai orang-orang atau manusia-manusia yang mendengarkan atau melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya tentunya ya. Terkait ayat tersebut, pakar tafsir Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwa orang yang saleh dan memiliki kekayaan dalam suatu komunitas hendaknya tidak bersumpah untuk tidak memberikan derma kepada kerabat, orang miskin, orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berhak menerima infak lainnya, hanya karena alasan-alasan yang bersifat pribadi seperti dengan sengaja menyakiti. Sebaliknya, mereka hendaknya memaafkan, tidak membalas keburukan yang ditimpakan. Apabila seseorang ingin agar Allah memaafkan kesalahan-kesalahannya, maka hendaknya tetap berbuat baik kepada orang yang mungkin pernah melakukan kesalahan. Ayat ini diturunkan ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq bersumpah untuk tidak lagi memberikan bantuan ekonomi kepada kerabatnya yang bernama Mastah bin Ustah lantaran terlibat kasus tuduhan bohong terhadap istri Rasulullah SAW, yakni Aisyah radhiyallahu anhu. Ayat di atas menegaskan bahwa memaafkan merupakan sikap mulia yang hendaknya dimiliki setiap orang karena Allah sendiri Maha Pemberi Maaf dan Penyayang bagi hambanya. Pemberian maaf sebagaimana ditekankan dalam ayat ini tidak harus menunggu permintaan maaf. Substansi memaafkan berdasarkan ayat tersebut adalah berlapang dada dan membuka pintu maaf selebar-lebarnya terhadap orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Jadi pasti ada pertanyaan, mungkin kalian nggak ngerasain gitu sakitnya seperti apa, seenaknya ngomong saling memaafkan. Ya tetap ya, apapun masalahnya, saya rasa bukan Anda doang yang merasakan. Di dunia ini pernah yang namanya disakiti, pernah yang namanya ngerasa kecewa, pernah yang namanya ngerasa dibohongin. Tapi tetap ya, karena yang namanya manusia mempunyai kesalahan. Kita selaku sesama manusia, hal yang paling utama karena manusia tidak lepas dari kesalahan, yakni harus memaafkan. Karena kalau yang benar terus kayaknya mungkin malaikat kali ya. Nah, disitulah ya peran kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah diuji. Apakah kita mau saling memaafkan, bercermin dari Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam ini sangat murah, sang Maha Penyayang gitu, sang memberi maaf. Tapi kita sebagai manusia dengan sombongnya kadang tidak memberi maaf, malahan mencaci maki, menambah, membalas dendam. Apalagi itu yang lebih bahaya nih.
dia menyakiti, misalkan harus lebih menyakiti lagi. Masya Allah, itu nggak boleh ya. Naudzubillah min dalik. Jadi kita sebagai umat muslim nih Smartizen, alangkah indahnya kita mempunyai sifat sang pemaaf gitu ya. Karena biasanya kita kalau belum maafkan, hati kita nih gusar, hati kita penuh dendam. Tapi dengan memaafkan, biasanya hati kita jauh lebih tenang gitu Smartizen. Ya, kita bakal membahas lebih jauh lagi tentang soal saling memaafkan ya. Setelah lagu Senada Jagalah Hati. Iya itu Chris, damai bersamamu. Jadi memang bener banget nih Smartizen ya, ketika kita saling memaafkan, saling memberi maaf ya satu sama lain, akan terciptanya dalam hati kita suatu perdamaian. Jadi Smartizen ya, sebagai muslim yang baik tentu kita dianjurkan menjadi ya manusia yang saling dan bisa saling memaafkan satu sama lain. Nah Smartizen tadi kan udah pembahasannya tuh saling memaafkan gimana. Nah, di sini kita bakal membahas lebih rinci lagi tentang hukum dalam Islam jika tidak mau memaafkan, ya. Melupakan sekaligus memaafkan kesalahan orang lain termasuk perbuatan yang sangat berat, oke. Seolah-olah pekerjaan memindahkan sebuah gunung dari bukit nih. Ini analoginya kayak gitu karena berat banget memang ya. Kadang kalau kita fisik tuh cepet lah maafin gitu. Kalau nyubit misalnya sakit ya udahlah ya gitu, mungkin orang iseng. Tapi kalau misalkan ke hati gitu kan sakitnya itu kadang lama sakitnya ya, akan tetap ada kepikiran terus biasanya. Apalagi luka yang mereka ukir di dalam sanubari kita begitu dalam dan lebar. Sepertinya mudah diucapkan tapi tidak semua orang mampu melakukan dengan ikhlas ya. Sebagaimana cara membuat hati tenang dan ikhlas. Ya kadang emang sulit memaafkan tuh. Kadang kita bisa aja dari mulut ya udah gua maafin, cuman dari hati kita tetap berkeluh kesah gitu kan sambil kata-kata umpatan tentunya ya, dan itu nggak boleh sebenarnya. Dan dibiasakan kita sebagai orang ya kalau kita memberi maaf ya dari hati juga gitu ya. Nah jadi kita ada hadis nih ya, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang didatangi saudaranya yang hendak meminta maaf, hendaklah memaafkan. Apakah ia berada di pihak yang benar ataukah yang salah? Apabila tidak melakukan hal tersebut, yakni memaafkan, niscaya tidak akan mendatangi telagaku. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi ini nih Rasulullah menganjurkan banget ya yang namanya memaafkan. Kalau tidak maafkan bisa jadi tidak bisa mendatangi telagaku gitu. Masya Allah. Barang siapa yang memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah memberinya maaf pada hari kesulitan. Hadis riwayat At-Tabrani. Masya Allah. Jadi barang siapa nih ketika kita emang bener-bener marah sama orang tersebut dan bisa membalasnya, tapi kita memberi maaf, maka Allah memberi maaf pada hari kesulitan. Ketika kita mungkin ya lagi kesusahan, terus emosi menggebu-gebu, maka Allah memberi maaf. Masya Allah ya. Jadi selanjutnya ada juga nih hadis riwayat Al-Hakim selanjutnya, barang siapa senang melihat bangunannya dimuliakan, derajatnya ditinggikan, maka hendaklah dia mengampuni orang yang bersalah kepadanya dan menyambung atau menghubungi orang yang pernah memutuskan hubungannya dengan dia. Lagi-lagi nih, siapa sih yang gak mau derajatnya dinaikkan, kayak hartanya dimuliakan gitu. Maka salah satu caranya adalah dengan saling memaafkan dan memulai hubungan lagi gitu kan. Biasanya kalau kita saling marah, kita kan cuek-cuekan, seolah-olah udah gak kenal lagi. Ini gak boleh Smartizen ya. Jadi ya udah, daripada kita nungguin orang lain menghubungi kita dulu, orang lain datang ke kita dulu, ya kita inisiatif untuk memulai silaturahmi. Setidaknya kita mau mencoba, dan itu pahalanya besar banget tuh. Salah satunya bisa diderajatkan diri kita atau keluarga kita. Mantap banget nih ya. Dari Anas radhiyallahu anhu ya, ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam duduk di antara kami, tiba-tiba ia tersenyum hingga nampak gigi serinya. Maka Umar bertanya, apakah yang menyebabkan tertawamu ya Rasulullah? Jawab beliau, ada dua orang berlutut di hadapan Tuhan Rabbul Izzati. Lalu yang satu berkata, aku menuntut hakku yang dianiaya oleh kawanku itu. Maka Allah menyuruh orang yang menganiaya kembalikan haknya. Orang itu menjawab, tidak sesuatu pun hasanahku, kebaikanku. Maka
Berkatalah orang yang menuntut itu, suruhlah ia menanggung dosaku. Masya Allah. Pertanyaannya ya, aku telah berbuat salah kepada seseorang karena dia mengunjingku, merendahkan dan hasad kepadaku. Aku lantas melebarkannya dan mengata-ngatainya dengan suara keras, bahkan memukulnya. Akhirnya dia mendoakan dengan doa kejelekan. Kemudian aku meminta maaf kepadanya. Namun dia tidak ingin bicara dan melihat diriku. Aku lantas meminta bantuan orang-orang yang dekat untuk menyampaikan keinginanku meminta maaf kepadanya. Tanganku terulur dan di waktu kapanpun, namun dia tetap menolak dan tidak ingin melihat diriku. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku tidak berdosa setelah melakukan upaya di atas? Nah, saya Abdul Muhsin di Al-Ubaikan menjawab, jika Anda telah mengerahkan berbagai daya upaya untuk berdamai dengannya, maka Anda insya Allah mendapat pahala, sedangkan dialah yang malah berdosa. Nah, jadi kalau kita tidak memaafkan ya satu sama lain, kita bisa mendapat dosa malahan ya, karena memaafkan tuh sangat dianjurkan banget, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya lagi-lagi ya, kita sebagai manusia memang memaafkan itu sulit ya, terutama bagi orang-orang yang telah menyakiti perasaan kita, perasaan orang yang kita sayang, itu sungguh sulit. Cuman ya kita harus membiasakannya dari hal-hal terkecil aja. Misal, dan kita juga ya nggak boleh jadi orang nyebelin, orang yang meminta maaf tapi selalu mengulang-ulang gitu. Maafkan wajib loh maafin gua, makanya gua ngelakuin salah terus biar dimaafin juga gitu kan, nggak boleh juga gitu kan. Kita juga ya sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, cuman tidak dengan sengaja dong, dengan salah membuat salah kesalahan terus menerus, itu nggak boleh. Ya, moga-moga Smartizen dimanapun ya kalian berada menjadi salah satu orang yang bisa saling memaafkan. Termasuk ini nasihat buat saya pribadi juga nanti Smartizen ya. Bener banget. Jadi ya moga-moga salah satu kedewasaan menurut gua, salah satu manusia menuju dewasaan yang amat matang adalah bisa atau terbuka untuk memaafkan satu sama lain. Gitu ya. Selanjutnya ada Fatin Kekasihmu dulu yang mau lewat lagu satu ini. 06 dia Untirta Smart Energik. Seperti biasa balik lagi bersama Heri di program Kumadai Kumpo Jelang Maghrib Dakwah Islam. Ya sebelumnya saya mengucapkan selamat berbuka puasa nih buat kawan-kawan semua yang sedang melakukan ibadah puasa tentunya ya. Dan selamat juga untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Jadi kita masih membahas tentang saling memaafkan ya. Jadi kalau tadi itu kita membahas tentang harus memaafkan ya sesama manusia. Jadi kita juga lagi sekarang kita juga bakal membahas tentang minta maaf itu jangan ditunda. Tak perlu menunggu jelang Ramadan atau pas lagi Ramadan gitu kan. Biasanya kita tuh saling memaafkan di momen-momen Ramadan dan di puncaknya itu di hari Lebaran, hari raya gitu kan. Sebenarnya ya kita jangan menunggu momen itu Smartizen. Kalau perlu ketika kita berbuat salah dan kita sadar itu salah, ya langsung meminta maaf gitu. Ada kalanya ya meminta maaf itu nggak bikin kita rendah. Minta maaf itu bukan berarti kita kalah. Minta maaf tuh ya mungkin bentuk perdamaian juga bisa gitu. Nah ya, meminta maaf pada sanak, keluarga dan teman-teman ya sudah menjadi tradisi sebagai umat Islam saat menjelang Ramadan atau saat Ramadan tiba. Tradisi ini layak dilestarikan. Namun, meminta maaf sejatinya tidak harus menunggu Ramadan. Meminta maaf menurut salah satu ustadz di Indonesia ini yang terkenal, menurut Ustadz Adi Hidayat, jangan ditunda-tunda. Tidak perlu persiapan, begitu punya salah langsung minta maaf, jangan tunggu Ramadan. Nah, betul banget nih. Ini seperti salah satu juga nih firman dari Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Imran yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa salah satunya melaksanakan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan memaafkan tentunya ya. Jadi dijanjikan surga dengan yang tadi itu ya, luasnya setinggi
luasnya seluas bumi dan langit. Aduh, siapa sih yang nggak pengen masuk surga Smartizen? Moga-moga sifat saling memaafkan itulah ya yang bakal apa ya kita miliki. Nah mungkin kita sudah miliki itu alhamdulillah bagus banget. Muhammad Quraisy Shihab menafsirkan, lalu bergegaslah untuk melaksanakan amal soleh agar kalian mendapatkan ampunan yang besar dari Allah atas dosa-dosa kalian. Juga agar kalian mendapatkan surga yang amat luas, luas langit dan bumi yang hanya disediakan untuk orang-orang yang takut kepada Allah dan siksanya. Gitu Smartizen. Selanjutnya ini hadis riwayat Bukhari ya, yang artinya orang yang pernah menjalimi saudaranya dalam hal apapun, maka hari ini ia wajib meminta perbuatannya tersebut dihalalkan oleh saudaranya sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan dirham, karena jika orang tersebut memiliki amal soleh, amalnya tersebut akan dikurangi untuk melunasi kezalimannya. Namun jika ia tidak memiliki amal soleh, maka ditambahkan kepadanya dosa-dosa dari orang-orang yang ia zalimi. Ya, ini berkaitan nih. Memaafkan dan saling meminta maaf bukan hanya sebuah tradisi sebagaimana keutamaan ikhlas dalam Islam, namun juga merupakan nilai yang harus ditanamkan. Islam mengajarkan sikap yang saling memaafkan Smartizen merupakan kunci untuk menggalang persatuan serta menghindari api permusuhan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah memaafkan umatku yang berbuat salah karena tidak sengaja atau karena lupa atau karena terpaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi ya Allah juga maha pemaaf ya, maha pemaaf, maha penyayang. Masa kita sebagai manusia biasa yang ya penuh kekurangan ini tadi itu ya tidak mau memaafkan. Jadi memang sulit ya Ramadan memaafkan ataupun meminta maaf. Kadang meminta maaf lebih mudah daripada memaafkan. Cuman ya itulah dinamika kehidupan yang kita harus jalani. Siapa sih yang tidak pernah berbuat salah? Siapa sih yang tidak pernah kesengajaan menyakiti orang lain, baik sengaja ataupun tidak sengaja gitulah. Tapi emang ketika kita berbuat salah, jangan menunggu bulan puasa dulu dong. Jangan menunggu lebaran dulu dong. Jangan pernah berpikir, duh kayaknya gue punya salah sih sama dia, cuma nanti aja lah, Ramadan aja lah minta maafnya lah gitu, lebaran aja lah gitu. Terus ada istilah kita puasa nih nggak boleh berantem, gue boleh marah-marahan. Ya sebenarnya kita nggak boleh berantem, kita nggak boleh marahan kan harusnya setiap saat ya, bukan karena Ramadan doang. Nah ini harus tanamkan. Ramadan itu ibaratnya pelatihan ya, selama setahun kita full gitu kan. Seperti biasanya gitu di Ramadan kali ini biasanya kita ya menjaga semuanya, menahan hawa nafsu, baik amarah ataupun makan dan minum gitu. Itu ibaratnya pelatihan supaya nanti ketika lebaran, nah kita terbiasa untuk menahan hawa nafsu, kayak menahan amarah, mulai membuka hati atau membuka silaturahmi lagi terhadap orang-orang yang mungkin berbuat gak baik ke kita, dan yang terpenting saling memaafkan. Ya gitu Smartizen ya, Smartizen juga tahu lah ya. Jadi ketika kita memang berasa punya salah gitu, jangan nunggu momen-momen lebaran atau momen-momen enggak sengaja ketemu baru minta maaf. Itu nggak boleh, langsung disegerakan minta maaf. Siapa tahu dengan segera minta maaf orang yang itu juga pengen apa ya. Ini Smartizen ya masih membahas tentang saling memaafkan. Terus gimana dong tips supaya kita mudah memberi maaf terhadap orang lain gitu ya, yang udah menyakiti kita semua. Di sini kita bakal ngasih tipsnya ya Smartizen nih, bisa catat baik-baik nih takutnya lupa Smartizen. Yang pertama ada buang rasa benci kita. Nah titik awal untuk bisa memulai belajar memaafkan orang yang menyakiti kita adalah dengan membuang rasa bencinya ya. Jika rasa benci masih bergelora, kita tidak akan pernah bisa melangkah ke tangga berikutnya untuk mulai memaafkan. Memang harus diakui tidak mudah gitu ya membuang rasa benci begitu aja. Namun dengan tips ini menghilangkan rasa benci adalah dengan tidak terus mengingatnya. Jadi kita udahlah ya, kayak udah lupain aja lah kalau dia pernah nyakitin kita, ibaratnya udahlah hitung-hitung sebagai apa ya,
pengalaman buruk yang udah gak usah kita ingat lagi gitu lah ya. Anggap aja belum pernah terjadi malahan gitu. Memang sulit, cuman itu salah satu tipsnya ya. Yang pertama, membuang rasa benci kita. Biasanya dengan proses meskipun cukup lama bertahun-tahun, insya Allah kalau kita udah memulai membuang rasa benci itu, perlahan bakal melupakannya gitu. Selanjutnya ada ceritakan kepada mereka yang Anda percayai. Nih, curhat jangan salah nih. Kita curhat nggak boleh ke sembarangan orang, asal curhat aja gitu. Karena bisa jadi mereka antusias mendengarkan curhat kita untuk diceritakan ke orang lain lagi. Cepu dong ya. Hati-hati. Nah, makanya kita harus cerita kepada orang yang mempercayainya. Untuk berbagi lah istilahnya gitu ya. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti butuh kehadiran orang lain ya dan sebagai tempat bercerita. Karena itu Smart Agent bisa temuin sahabat yang sangat kalian percayai gitu. Ceritakan kepada mereka tentang semua hal yang menyangkut rasa sakit hati Anda. Biasanya dengan kita bercerita, dengan kita berbagi ya, meskipun si pendengar ini tidak merasakan persis gitu, tapi bisa terbayangkan, bisa tergambarkan gitu rasa sakitnya, jadi ikut merasakan juga gitu Smart Agent. Selanjutnya ada tips beribadah. Nah ini yang paling penting nih, selain tadi membuang rasa benci, curhat kepada teman yang lain, beribadah merupakan salah satu tips terbaik menurut saya. Ketika marah dan benci begitu besar, kalian harus melakukan calling down ya, salah satunya dengan menjalankan ibadah, mendekatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala, agar diberi kemudahan untuk membuka hati, memaafkan gitu ya terhadap orang-orang yang menyakiti kita tentunya ya. Selanjutnya, buka rasa empati. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, makanya kita harus pahami betul-betul karena banyak orang-orang yang melakukan kesalahan, salah satunya terhadap diri kita gitu. Dengan rasa empati yang terbuka, kita akan diberi jalan untuk memulai memaafkan orang yang menyakiti. Selain itu, kita akan lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain. Intinya, semakin besar empati yang kita munculkan, seberapapun sakit hati bisa mulai terobati gitu ya. Jadi biasanya kita tuh kadang mudah marah juga, mudah kesinggung. Biasanya kalau misalkan ada orang yang ngatain jelek, kita bakal kesinggung nggak gitu. Ada dua hal gitu. Kita bakal ngambil kesinggungan itu atau jadi bahan bercandaan aja. Lebih baiknya itu jadi bahan bercanda aja sih gitu sih. Oh nggak apa-apa gue jelek, yang penting misal pasangan gue ganteng, pasangan gue cantik, nggak apa-apa gue jelek, yang penting misalkan smart, yang penting hartanya berlimpah gitu kan. Diberi kayak gitu aja daripada kita kesinggung gitu. Agar kita tidak mudah sakit hati itu terhadap orang lain. Lantas itulah ya tipsnya. Yang terakhir ada beri waktu untuk diri sendiri. Kita mungkin harus introspeksi atau istilahnya gitu, merenung dulu gitu ya. Jadi teman-teman bisa nih melakukan liburan misalkan ya, untuk melupakan hal-hal buruk yang udah dilewati gitu kan. Misal habis putus selek sama temen, ya udahlah, ataupun ada masalah problem di keluarga, ya udahlah kita ambil hikmahnya aja dengan mengalihkan perhatian kita dengan hobi-hobi kita. Misalkan ya, ada yang suka melukis, ya udahlah kita lukis dulu di rumah ya, daripada kita memikiri hal-hal yang hal-hal yang udah kita lewati gitu, hal buruk misalkan ya. Dengan kita mengalihkan perhatian kita, dengan kita menyendiri terlebih dulu gitu untuk beberapa waktu, insya Allah sedikit demi sedikit rasa itu akan teralihkan dan kita bisa memaafkan gitu ya. Ada yang terakhir lagi nih, ambil pelajaran dan pengalaman. Nah ini penting banget nih. Tidak ada kejadian seburuk apapun tanpa ada hikmahnya ya. Coba renungkan bahwa sakit hati yang kita rasakan mungkin merupakan sebuah tanda untuk belajar dari sebuah perbedaan, dari sebuah ujian. Seperti yang saya tadi bilang, salah satu hal terbesar seseorang udah dewasa adalah bisa saling memaafkan. Ya gitu Smart Agent. Moga-moga bermanfaat apa yang tadi disampaikan ya tentunya. Jadi ya kita sebagai manusia biasa, lagi-lagi saya mau ngasih tahu bahwasanya memaafkan tidak mudah, tapi apa salahnya kita untuk memaafkan orang yang salah sama kita. Hitung-hitung kita sebagai lebih maju daripada dia, lebih sedikit
ya dewasa kita sudah terlihat, tergambarkan karena kesempurnaan manusia adalah bentuk kedewasaannya. Dan jangan lupa salah satu sebagai muslim yang baik dan melaksanakan perintah Allah yakni saling memaafkan. Gitu Smart Agent. Tapi ini kita ada lagu dulu boleh dong ya. Jadi biar Smart Agent-nya nggak boring gitu kan. Ada lagu Gigi dulu nih, Damai Bersamamu. Iya, ini Damai Bersamamu dari Gigi. Nah, Smart Agent udah nggak kerasa nih kita udah menginjak waktu jam 7 malam ya. Jadi Smart Agent persiapan dulu kan buat sholat tarawih juga untuk malam ini ya. Jangan malas-malesan dong ya Smart Agent ya. Jadi oleh karena itu kita pamit dulu. Tapi seperti biasa nanti kita ketemu lagi nih dari Senin sampai Jumat ya di Kumadai Kumpu Jelang Maghrib Dakwah Islam dari jam 5 sampai jam 7 malam tentunya. Jadi saya Heri mohon pamit undur diri. Tim 106 Dio Untirta undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.